Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Salam damai sejahtera Tuhan kiranya memenuhi saudara semua. Dan salam sehat selalu dimanapun saudara berada. Malam hari ini kita bersama-sama dalam mesbah doa yang kita bersama-sama hari ini akan memuji, menyembah Tuhan. Kiranya kebaikan Tuhan, hadiratnya melimpah buat kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tak habis-habisnya Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Setiap hari Engkau membarui hidup kami dengan kasih-Mu. Hadirat-Mu selalu menuntun jalan-jalan kami. Kami rindu malam ini Tuhan. Dimanapun kami berada bersama hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu malam hari ini. Kami merendahkan diri, kami bawa hati kami di mesbah-Mu. Kami persembahkan doa kami, pujian kami kepadamu. Dan biarlah kiranya anugerah yang terbaik Kau limpahkan buat kami semua. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam ibadah mesbah kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku Tuhan. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari akui dialah kekuatan satu-satunya. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu
tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Mari kita sembah Dia, Tuhan. Dialah kekuatan, Kau yang menopang hidup kami. Kau yang Tuhan hidupku. Kaulah Tuhan perlindungan kami. Kau sembah, saat umatmu berseru, memanggilmu Tuhan. Biarlah Yesus, mari angkat tanganmu, sembah Dia. Dia hadir di sini. Saat kau menyembah, Dia hadir. Dia hadir menjamahmu malam ini. Engkau yang tidak terbatas dengan ruangan Tuhan, Engkau Allah hadir di mana umatmu menyembah. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan keajaiban-Mu, Aba. Kiaralah Yesus.
Tuhan jamah umat-Mu, Tuhan Kau tahu umat-Mu malam ini Tuhan. Sembuhkan yang terluka, sembuhkan yang sakit Tuhan malam hari ini. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu yang manis Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan umat. Engkau yang mendengar setiap doa-doa umat malam hari ini Tuhan. Biarlah kasih setiamu mendatangi umat-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat hidup kami. Sungguh Engkau tahu yang terbaik Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya ya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Benar Tuhan, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Percaya Tuhan, dengan iman kami kepadamu, sebab Kaulah andalan kami, Kau adalah Allah yang dapat kami percayai Tuhan. Sebab janji-Mu dan firman-Mu Tuhan, ya dan amin adanya ya Tuhan. Kau telah menjadi penolong kami yang setia Tuhan.
Bahkan dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau telah menjadi Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang bersemayam di atas pujian umat-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu sungguh sangat luar biasa. Kehadiran-Mu sungguh memberikan damai sejahtera dan sukacita. Kehadiran-Mu memberkati kami semua Tuhan. Baik kami yang ada di mesbah saat ini Tuhan, yang sedang melayani, dan juga para pemirsa di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan siaran ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan men-sharingkan firman-Mu di tempat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan memberikan rema, supaya hidup kami semua bisa ditransformasi, dan hidup kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam mesbah doa di malam hari ini. Hari ini saya akan membawakan tema di mesbah doa ini, yaitu judulnya Water Turns into Wine, atau air berubah menjadi anggur. Saya mintakan Bapak Pendeta Handri untuk membacakan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Mari saudara, kita akan baca bersama-sama perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Nah, saudara, di sini dikisahkan bahwa tentang perkawinan di Kana. Ya. Nah, di perkawinan di Kana inilah Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama, saudara ya. Jadi Yesus membuat mujizat bukan di gereja, bukan di dalam KKR, bukan di dalam seminar-seminar, saudara, atau di acara-acara lainnya. Tetapi justru dia membuat mujizat pertama kali itu di perkawinan di Kana yang di Galilea. Nah, karena memang Yesus di sini, saudara, sangat concern, ya, sangat peduli dengan yang namanya pernikahan. Ya. Kalau di sini disebut dengan perkawinan, saudara, memang di Indonesia juga undang-undangnya undang-undang perkawinan, saudara ya, nomor 1 tahun 1971 masih disebut perkawinan. Jadi saya bisa sebut perkawinan atau juga pernikahan gitu ya. Nah, jadi saudara, kenapa sih Yesus di sini bisa membuat mujizat justru yang pertama kali di perkawinan di Kana ini ya? Karena kita tahu saudara bahwa
lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah perkawinan ya, atau pernikahan. Sebelum ada lembaga keluarga, sebelum ada lembaga pendidikan, sebelum ada lembaga keuangan, lembaga kesehatan, lembaga olahraga, lembaga pemerintahan gitu ya, baik yudikatif, eksekutif atau legislatif, saudara ya. Tetapi yang pertama kali diciptakan Tuhan adalah lembaga keluarga, saudara ya, yaitu pernikahan ini. Karena memang pernikahan itu adalah ide daripada Tuhan sendiri ya. Pernikahan itu adalah inisiatif dari Allah kita sendiri, saudara. Jadi Allah kita itu adalah desainer atau perancang daripada pernikahan itu sendiri, saudara. Makanya saudara dikatakan di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya ya. Membangun rumah ini bisa membangun pernikahan gitu ya, membangun keluarga ya, bisa diartikan dalam arti-arti yang lain, saudara ya. Nah, jadi di sini makanya saudara harus melibatkan Tuhan supaya pernikahan kita ya itu yang bermasalah, saudara. Tuhan sanggup membuat mujizat di dalam pernikahan kita ya. Nah, kita akan belajar di sini, saudara ya. Saya akan mengeksposisi saudara ayat demi ayat yang ada ya. Di ayat yang pertama dikatakan pada hari ketiga ya. Hari ketiga itu saudara, hari pertama itu adalah hari Minggu, saudara ya, kalau di Israel gitu ya. Hari ketiga itu disebut dengan Yom Selisi ya, atau hari Selasa ya. Kenapa sih diambilnya hari ketiga gitu, hari Selasa, padahal saudara kalau di Indonesia ada kepercayaan tertentu gitu ya, bahwa hari Selasa itu justru hari yang kurang baik katanya gitu ya. Nah, kebetulan saya tinggal di wilayah Tangerang, saudara ya. Itu kalau saya main gitu ya, belanja sana saudara di pasar lama gitu ya di sana. Kalau hari Selasa itu rata-rata tokonya pada tutup gitu. Dan ada kepercayaan tertentu saudara ya di daerah tertentu gitu ya, bahwa hari Selasa katanya kurang baik. Tetapi justru di sini di Israel mereka mengadakan perkawinan atau pernikahan itu justru di hari Selasa. Kenapa sih ya? Nah, saya pernah ke Israel dan pada waktu itu tour guide memberikan penjelasan kepada saya. Saya tanya, kenapa sih perkawinan justru di Kana pada waktu kami berada di Kana sana, saudara ya. Saya bertanya gitu, kenapa harinya hari Selasa, hari ketiga. Kemudian tour guide itu menjelaskan bahwa di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal yang pertama, itu di hari yang ketiga justru ada dua kalimat di mana Allah berkata, Allah melihat bahwa semuanya itu baik adanya. Ya, jadi ada dua kali perkataan bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik adanya. Oleh karena itu di seluruh hari penciptaan yang ada dua kali kalimat yang menyatakan bahwa Allah melihat semuanya itu baik adanya adalah di hari ketiga pada waktu Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan, saudara ya. Nah, makanya orang Israel menganggap bahwa hari itulah ya hari yang terbaik untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan, saudara ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Ibu Yesus ada di situ, saudara ya. Ibu Yesus di sini tidak diundang tetapi ada di situ. Jadi diperkirakan, saudara, bahwa Ibu Yesus itu ada hubungan kerabat atau ada hubungan saudara dengan ya pihak yang menyelenggarakan pernikahan itu atau kedua mempelai tersebut, saudara ya. Nah, di ayat yang kedua dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ya. Nah, saudara, Yesus dan murid-muridnya diundang, saudara, di sini. Nah, kalau orang diundang, misalnya saudara dan saya diundang oleh seseorang ya untuk menghadiri pernikahan atau perkawinan, itu kan boleh datang atau nggak datang juga nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi bukan suatu kewajiban atau keharusan atau sesuatu yang bisa mendatangkan konsekuensi gitu ya. Nah, di sini tetapi Yesus ya, walaupun kita tahu Yesus bukan orang yang santai-santai, saudara ya, bukan orang yang punya waktu banyak, saudara, tetapi dia orang yang sangat sibuk, saudara ya. Kalau kita lihat dalam Markus 1 ayat yang ke-35, saudara ya, pagi-pagi benar. Jadi pagi-pagi benar, saudara, masih subuh, saudara, Yesus bangun dan dia keluar, dia mencari tempat yang sunyi, kemudian ngapain, saudara? Berdoa. Jadi subuh aja dia udah mulai berdoa. Kemudian dia melayani sepanjang hari, saudara, di desa-desa, di kota-kota, di gunung, di bukit, di pantai, saudara ya. Dia melayani, saudara, pemberitaan Injil Kerajaan Sorga.
Dan pada waktu dia selesai melayani, pada waktu malam saudara, ya tengah malam dia naik lagi saudara ke bukit, dia gunung, dia menyendiri, dia berdoa kembali kepada Bapaknya saudara. Jadi Yesus ini adalah orang yang sangat sibuk luar biasa saudara ya. Nah, tetapi dia menyempatkan diri saudara ya untuk datang di dalam perkawinan itu karena dia undang ya. Berarti Yesus sangat menghormati pernikahan, saudara. Yesus sangat menghargai yang namanya perkawinan itu, saudara ya. Nah, kemudian terjadilah di sini di ayat yang ketiga, ya, ketika mereka kekurangan anggur, saudara ya. Nah, anggur itu, saudara, itu sangat penting di dalam pernikahan, saudara ya. Selain makanan, minuman utama itu adalah anggur di sana. Saudara bisa bayangkan kalau di dalam perkawinan atau pernikahan kekurangan anggur itu sangat mempermalukan saudara tuan rumahnya. Sangat mempermalukan saudara ya pengantinnya saudara di sana ya. Nah, jadi saudara pada waktu kekurangan anggur ini saudara ya, anggur itu ya di dalam Alkitab, saudara, anggur di sini bisa kita artikan dalam 3, saudara ya. Makna anggur di dalam pernikahan itu ada 3, saudara di sini ya. Yang pertama itu adalah sukacita atau joy, saudara. Jadi di dalam pernikahan itu penting sekali yang namanya sukacita, saudara. Ya. Nah, jangan sampai kita kehilangan sukacita di dalam pernikahan, saudara. Karena itu adalah bagian yang penting di dalam membangun rumah tangga kita, saudara ya. Nah, sukacita itu penting, saudara, di dalam pernikahan karena yang pertama, sukacita itu adalah perintah, saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, ya. 1 Tesalonika ayat pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi sukacita itu bukan pilihan, saudara. Sukacita itu adalah perintah, saudara, untuk dilakukan di dalam pernikahan, saudara ya. Nah, jadi perlu ada sukacita, saudara. Yang kedua, saudara, ya, sukacita itu di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, ya, di sini dikatakan, ya, Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oleh karena itu di dalam pernikahan perlu kita mengundang kehadiran Tuhan. Dan di dalam Tuhan, saudara, kita diminta untuk bersukacita, saudara ya. Kalau kita ikuti ini, saudara, maka Tuhan akan memberkati pernikahan kita semua. Bisa katakan amin? Nah, yang kedua sukacita itu adalah perlindungan dan kekuatan kita. Kenapa pentingnya, saudara, sukacita ada dalam pernikahan, saudara ya. Di dalam perkawinan, saudara. Karena sukacita itu adalah perlindungan dan kekuatan kita. Di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-11 ya. Jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu ya. Atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah itu adalah kekuatanmu ya. The joy of the Lord is your strength dikatakan. Jadi sukacita karena Tuhan itulah yang pertama adalah perlindungan kita, yang kedua adalah kekuatan kita, saudara. Jadi kalau mau pernikahan kita, keluarga kita dilindungi oleh Tuhan, di mana keluarga kita bisa menjadi kuat, saudara, maka tidak ada cara lain selain bersukacita, saudara ya. Nah, kenapa anggur dalam pernikahan itu penting? Karena sukacita itu adalah obat yang manjur, saudara. Yang pertama tadi adalah perintah, sukacita itu. Yang kedua, sukacita adalah perlindungan dan kekuatan kita. Dan yang ketiga, sukacita itu adalah obat yang manjur. Kalau kita baca di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22, Amsal 17 ayat yang ke-22, ya, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Jadi kalau mau keluarga kita sehat, kalau mau pernikahan kita sehat, rumah tangga kita sehat, tidak ada cara lain, kita harus bersukacita senantiasa. Yang setuju katakan amin. Karena sukacita itu adalah obat yang manjur, saudara ya. Nah, baru-baru ini saya lihat di YouTube, saudara ya, ada terapi yoga ya. Yoga tertawa gitu loh, saudara ya. Jadi dengan cara yoga tertawa ini dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit gitu loh ya. Ternyata itu sinkron dengan
di Alkitab. Si Alkitab sudah tertulis 2000 tahun yang lalu, saudara ya, belum ditemukannya saat ini, saudara, gitu ya. Memang karena sukacita itu, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, saudara. Amin ya. Nah, sukacita itu penting sekali di dalam keluarga, di dalam pernikahan kita ya, karena sukacita itu adalah buah roh, saudara. Buah roh itu adalah produk daripada kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Maka hidup kita akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak, saudara ya. Nah, buah roh itu ada di dalam Galatia 5 ayat 22, saudara ya. Ya, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah buah roh, saudara. Jadi kalau kita sukacita, saudara, itu adalah hasil dan produk daripada hidup kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Manifestasinya adalah sukacita dalam hidup kita, ya. Nah, makna anggur dalam pernikahan yang kedua itu adalah gairah, saudara. Jadi kalau orang minum anggur dia bergairah gitu loh, saudara. Ya, selain bersukacita, dia juga bergairah. Nah, saudara, gairah ini penting, saudara, di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan kita, saudara. Bayangkan kalau sudah tidak ada gairah lagi, saudara, kasih kita, kemesraan kita, saudara, itu bisa lama-lama menjadi padam, saudara. Kasih lama-lama bisa menjadi tawar, saudara. Kalau apa? Kalau tidak ada gairah di dalam rumah tangga atau pernikahan kita. Oleh karena itu penting mempertahankan ada anggur terus, saudara, di dalam pernikahan setiap kita, saudara ya. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan sampai gairah itu menjadi padam, saudara ya. Gairah itu bukan hanya waktu pacaran loh, saudara gitu, tetapi juga setelah kita menjadi pasangan suami istri gitu ya. Gairah itu harus tetap ada, saudara, seperti itu ya. Supaya kasih kita tetap terjalin, saudara, ya, cinta kita terus bisa bersemi, saudara, dengan gairah itu sendiri ya. Nah, makna anggur dalam pernikahan yang ketiga itu adalah keberanian kudus ya, atau holy boldness, saudara ya. Jadi selain tadi yang pertama, makna anggur yang pertama adalah sukacita ya. Yang kedua adalah gairah, dan yang ketiga adalah keberanian kudus, saudara. Kalau orang minum anggur tuh, waduh, jadi berani gitu loh, kayak begitu, saudara ya. Nah, tetapi keberanian di sini adalah harus keberanian yang kudus. Apa sih yang disebut dengan keberanian yang kudus, saudara? Keberanian kudus itu berarti kita pasangan suami istri ya, di dalam pernikahan dan keluarga kita harus berani menolak yang tidak kudus untuk masuk dan mempengaruhi kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Jadi di dalam pernikahan perlu ada keberanian kudus untuk menolak yang tidak kudus untuk masuk dalam kehidupan keluarga kita, gitu ya. Jadi oleh karena itu, saudara, untuk bisa kita hidup kudus, kita harus bisa menghidupi firman Tuhan, saudara. Amin. Ya. Karena kalau kita kudus, saudara, ya, itu berarti kita menghidupi firman, dan manifestasinya adalah kekudusan, saudara, ya. Jikalau kita taati perintah Tuhan, kita taati firman Tuhan, maka di area tersebut kita dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Jadi dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga dikatakan ya, kamu memang sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Jadi dengan firman itulah kita dibersihkan, dengan firman itulah kita dikuduskan, saudara. Ya, demikian pernikahan dan keluarga kita, saudara, dikuduskan melalui firman Tuhan, saudara. Oleh karena itu, peliharalah, saudara, ya, firman itu tetap, saudara, kita simpan dalam hati kita dan kita hidupi, kita aplikasikan, saudara, dalam kehidupan pernikahan kita, terutama prinsip-prinsip firman Tuhan tentang membangun keluarga, prinsip-prinsip firman Tuhan tentang membangun pernikahan kita sendiri. Amin. Nah, saya akan teruskan kembali, saudara ya. Nah, kita akan, pernikahan itu akan ada 3 tahapan, saudara ya. Ada 3 fase pernikahan, saudara ya. Yang pertama itu adalah fase bulan madu dikatakan. Jadi namanya madu itu kan manis, saudara ya, gitu ya. Madu itu nikmat rasanya. Betul ya, saudara ya? Ya, jadi cuman, saudara, namanya bulan madu di sini, saudara ya, itu tidak bisa bertahan lama gitu loh ya.
Kalau bulan madu itu saudara rasanya nggak ada masalah gitu ya. Semua masalah pokoknya wah gampang lah terselesaikan gitu ya. Masing-masing pasangan bisa menerima apa adanya gitu saudara ya. Ya sedikit-sedikit ada kekurangan, sedikit-sedikit ada kesalahan, ya udahlah dimaafkan, cincai gitu saudara ya. Gitu saudara. Bahkan dikatakan saudara ya oleh Gomblo nih saudara dalam nyanyiannya dikatakan fase bulan madu itu adalah di situ tai kucing rasa coklat saudara ya. Saya nggak tahu saudara dia bisa nyanyiin begitu, apa dia pernah nyobain apa enggak, saya juga nggak tahu saudara ya. Yang udah pasti saya sih nggak pernah nyobain saudara ya. Sampai dia buat istilah bahwa tai kucing aja bisa rasa coklat saudara. Dikatakan bahwa pada fase bulan madu ini saudara ya, dunia itu milik kita berdua gitu. Saudara pernah dengar yang lain ngapain saudara? Ngontrak saudara ya. Karena memang rasanya saudara dunia ini milik kita berdua saudara. Wah luar biasa, pokoknya semuanya nikmat, semuanya indah. Mereka tenggelam saudara di dalam keindahan cinta mereka saudara, kenikmatan cinta mereka gitu ya. Nah, tetapi saudara namanya bulan madu itu hanya sifatnya bulanan saudara kayak gitu ya. Saya nggak tahu berapa bulan gitu bisa kuatnya, tetapi sudah pasti saudara akan memasuki yang namanya fase padang gurun, yaitu fase yang kedua atau fase padang gurun. Saudara bisa bayangkan saudara ya, bahwa padang gurun itu saudara, itu sangat panas udaranya. Kalau dinginnya luar biasa, pokoknya cuacanya sangat ekstrim di sana ya. Itu kalau ada badai gurun saudara, waduh luar biasa itu ya. Pasir berterbangan dengan sangat kuatnya saudara ya. Nah di padang gurun itu saudara, itu banyak binatang buas di sana saudara ya. Selain juga air tidak ada saudara, sedikit sekali air gitu, kalau syukur-syukur kalau ditemukan oase saudara gitu ya. Tetapi yang namanya padang gurun itu saudara, air itu sangat berarti saudara kayak gitu ya. Orang kepanasan, orang kehausan. Nah disinilah saudara pernikahan diuji saudara ya. Disinilah masalah mulai banyak muncul saudara. Disinilah karakter asli pasangan masing-masing bisa terbuka saudara. Karena di fase padang gurun ini tidak ada lagi yang tertutupi saudara. Semuanya terbuka saudara di sana gitu ya. Kekurangannya kelihatan, kelemahannya kelihatan saudara ya. Sifat aslinya kelihatan saudara, seperti itu ya. Nah disinilah saudara ya, kalau tadi Gomblo bilang tai kucing rasa coklat, rasa tai kucing saudara di padang gurun ini saudara. Karena semuanya kelihatannya waduh saudara, semuanya saudara bisa menjadi masalah gitu loh saudara. Nah disinilah saudara kita percaya saudara, kita perlu Tuhan di sini saudara ya. Karena jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Oleh karena itu kita harus melibatkan Tuhan sebagai perencana, sebagai desainer, sebagai penginisiasi daripada pernikahan. Karena Tuhan itulah arsiteknya, dialah saudara kontraktor yang terhebat saudara untuk membangun pernikahan saudara ya. Gitu. Jadi saudara disinilah saudara, walaupun masalah banyak, kalau kita mengundang Yesus, kita menyertakan dia dalam kehidupan pernikahan kita, maka masalah sebesar apapun juga saudara kita dapat lalui saudara di sini, dan rumah tangga menjadi berkemenangan saudara dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah setelah fase padang gurun ini saudara, maka pernikahan itu akan memasuki fase yang ketiga, yaitu fase dewasa. Di fase dewasa ini saya mau tanya, ada masalah enggak saudara? Masalah itu ada saudara selama kita hidup di bumi ini. Nah tetapi pada waktu kita memasuki fase dewasa di sini, kita sudah bisa berjalan di atas masalah. Dan disinilah fase dewasa baru kita bisa menikmati yang namanya pernikahan itu saudara ya. Nah jadi saudara ya, di sini ternyata saudara kalau kita lihat saudara ya, bahwa mereka mengalami kekurangan anggur gitu loh di sini ya. Mereka mengalami kekurangan sukacita, mengalami kekurangan gairah. Mereka tidak berani saudara untuk hidup dalam kekudusan gitu loh, seperti itu saudara ya. Nah di sini pada waktu mereka kekurangan anggur saudara, maka apa yang harus dilakukan saudara supaya pernikahan itu tetap bisa langgeng, pernikahan itu tetap bisa kokoh, dan pernikahan itu bisa mempermuliakan nama Tuhan ya. Yang pertama itu ada di dalam ayat yang kedua saudara ya, di dalam Yohanes tadi 2 ayat yang kedua ya. Nah Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi pada waktu mereka kekurangan anggur ya,
maka harus mengundang Yesus, saudara ya. Di sini mereka mengundang Yesus, puji Tuhan saudara. Mereka mengundang Tuhan saudara hadir di tempat ini. Ya. Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu ya. Yesus itu adalah Allah kita saudara yang menciptakan semuanya saudara. Semua berasal dari Dia saudara ya. Nah, puji Tuhan saudara, mereka mengundang Yesus. Jadi saudara, kalau kita menghadapi masalah, problematika hidup saudara ya dalam pernikahan, karena memang pernikahan itu akan memasuki yang namanya fase ya padang gurun tadi, maka perlu kita mengundang Yesus saudara. Karena kita tidak bisa menyelesaikan setiap permasalahan kita. Kita tidak bisa saudara membangun rumah tangga kita ya. Karena memang di dalam pernikahan saudara, dua orang yang berbeda itu dipersatukan saudara. Ya, mereka dari latar belakang yang berbeda, dari orang tua yang berbeda, dari nilai-nilai yang berbeda, dari moral yang berbeda, dari saudara ya kebiasaan yang berbeda, dari adat istiadat yang berbeda. Selama puluhan tahun mereka ya dengan hidup dengan cara yang berbeda kemudian dipersatukan. Pasti saudara banyak masalah yang akan terjadi saudara. Karena banyak perbedaan saudara. Banyak ketidakseimbangan saudara yang mereka hadapi di sini. Tetapi saudara, untuk bisa bertahan saudara, untuk bisa anggur itu tetap ada dalam pernikahan, maka tidak ada cara lain saudara. Kita harus mengundang Yesus saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudara ya. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara saudara. Nah, jadi mereka kemudian mengundang Yesus di sini. Maka penting sekali saudara keluarga-keluarga saat ini. Mungkin saudara yang hatinya sudah menjauh daripada Tuhan. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang bergantung, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, terkutuklah saudara orang saudara ya yang mengandalkan kekuatannya sendiri saudara. Tanpa Tuhan kita tidak mampu, saudara. Bisa katakan amin? Ya. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Amin. Karena semua sumbernya adalah dari Dia, saudara. Ya. Sumber kekuatan, saudara. Sumber hikmah, sumber pertolongan, sumber segala-galanya, saudara. Allah kita. Amin. Ya. Nah, yang kedua setelah mereka mengundang Yesus, ya, oleh karena itu saudara ingat ya keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masalah, ya pernikahan yang sedang diambang, saudara, ya perceraian saat ini, ya, saya sebagai hamba Tuhan memperingatkan saudara, ya menghimbau saudara saat ini, saudara, supaya saudara mengundang Yesus kembali dalam rumah tanggamu, mengundang Yesus kembali di dalam hidupmu, amin. Karena hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan semua problematika dalam kehidupan rumah tangga kita. Saya nggak tahu problematika apa yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini. Yang sedang keluarga saudara hadapi saat ini. Ya, saya tidak tahu pernikahan apa yang sedang menjadi masalah. Ya, tetapi percayalah pada waktu saudara mengundang Yesus masuk dalam rumah tanggamu. Mengundang Yesus masuk dalam hidupmu. Maka persoalan sebesar apapun dapat terselesaikan dan saudara percaya akan keluar sebagai pemenang, saudara. Amin. Nah yang kedua, apa yang harus dilakukan kalau pernikahan kehabisan anggur? Di dalam ayat yang ketiga, saudara, ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, saudara. Ternyata, saudara, kalau kita lihat di sini, ya, kenapa Ibu Yesus ngurusin anggur, saudara? Ya, di sini, ya saya ahli-ahli teologi memperkirakan bahwa Ibu Yesus ini ya terlibat di dalam seksi konsumsi, saudara, di sini ya. Dia justru yang menyediakan makanan, ya dia menyediakan minuman gitu loh kepada para undangan gitu yang hadir ya. Oleh karena itu pada waktu Ibu Yesus melihat ini, saudara, dia tidak diam aja, saudara ya. Berarti Ibu Yesus itu peduli dengan keluarga, saudara ya. Ibu Yesus itu ingin menolong, ingin membantu, saudara. Ya, memberikan jalan keluar supaya tuan rumah tidak dipermalukan, saudara. Supaya kedua pengantin ini tidak mendapatkan aib, saudara. Supaya pesta pernikahan mereka bisa berhasil, saudara, di sini ya. Makanya Ibu Yesus berinisiatif untuk datang kepada Yesus, saudara ya. Di sini
memang saudara kita harus datang, saudara. Yang kedua, selain yang pertama mengundang Yesus, yang kedua harus datang dan sampaikan masalah kita kepada Yesus. Masalah kita adalah kekurangan anggur, sampaikan kepada Tuhan, saudara. Ya, karena Dia adalah Bapa kita adalah anaknya, saudara. Kita bisa curhat kepada Bapa kita, saudara. Dia itu dekat dengan kita, saudara, ya. Gitu. Karena di dalam Matius 11 ayat ke-28, Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku. Yesus yang mengundang loh, saudara, ya. Ya, Dia yang berinisiatif, saudara, supaya kita datang kepada Dia, ya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau kita ada masalah dalam pernikahan, dalam keluarga kita, saudara, dalam rumah tangga kita, ayo, saudara, Yesus sudah mengundang kita untuk hadir, saudara, untuk bisa datang kepada Dia, saudara. Oleh karena itu, kita harus, saudara, mengadakan inisiatif, saudara, untuk datang, ya, kepada Dia di dalam doa kita, saudara, dalam pujian penyembahan kita kepadanya, saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan untuk mendapatkan nasihat firman Tuhan, saudara, supaya kita bisa keluar, saudara, dari masalah dalam hidup kita. Kita bisa mencari solusi, saudara, dalam setiap permasalahan pernikahan kita, ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau pernikahan kehabisan anggur? Yang tadi pertama undang Yesus, yang kedua datang dan sampaikan masalah kita kepada Yesus, dan yang ketiga percaya saja dan lakukan firman-Nya. Percaya saja dan lakukan firman-Nya. Ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, ya. Nah, di sini, saudara, ya, kemudian Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, saudara, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Berarti taati saja apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya, jadi ketaatan itu menuntut, saudara, ya, menuntut tidak perlu, saudara, kita bertanya, saudara, soal ini, gitu loh, ya. Kalau firman Tuhan tidak perlu dipertanyakan, saudara. Kita hanya wajib mentaatinya saja, saudara. Ya, seperti itu. Karena di dalam ketaatan itu, saudara, nanti akan membuka pengertian, dan pengertian itu jikalau dilakukan, itu akan mendatangkan berkat bagi kita yang melakukannya. Amin. Bahkan dikatakan orang yang meneliti dan melakukan firman Tuhan, dia akan berbahagia loh hidupnya. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mendengar, ya, melakukan firman, itu yang diberkati oleh Tuhan, saudara, ya. Nah, di dalam Markus 9 ayat yang ke-23, Markus 9 ayat yang ke-23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, ya. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu sudah biasa, saudara, ya. Betul, ya, saudara, ya, karena Dia memang Allah yang Maha Kuasa. Tetapi di ayat ini jelas dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil, saudara. Amin. Jadi kalau kita percaya, maka Tuhan, saudara, yang Maha Kuasa akan, saudara, melaksanakan, saudara, akan membuat mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita, terutama di dalam rumah tangga dan pernikahan kita, saudara. Amin, ya. Nah, yang keempat, saudara, sekarang, ya, sebelum ayat yang sebelum saya lanjutkan, saudara, di dalam Yohanes 11 ayat 40, ya, Yohanes 11 ayat 40 juga jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, saudara, bukan hanya, saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, tetapi dia akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan, saudara. Ya, di sini di dalam perkawinan di Kana ini, saudara, mereka akhirnya melihat kemuliaan Allah karena memang mereka percaya dan mujizat terjadi, saudara, ya. Nah, bagaimana sih supaya untuk bisa percaya dan melakukan firman-Nya? Jadi, untuk percaya dan melakukan firman-Nya memang, saudara, untuk diucapkan tuh mudah, gitu, ya. Kadang-kadang di dalam pelaksanaannya ini yang menjadi masalah, saudara, ya. Nah, yang pertama untuk bisa percaya dan melakukan firman-Nya, ya, kita harus menyiapkan diri kita untuk menerima firman-Nya, ya. Sebelum kita percaya, kita siapkan dulu wadah kita, saudara, ya. Bejana-bejana itu, saudara, harus disiapkan dulu, tempayan-tempayannya harus disiapkan, yaitu diri kita sendiri, saudara, untuk bisa menerima firman-Nya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, di ayat yang ke-6, ya, di situ ada 6 tempayan yang disediakan, saudara, ya. Tempayan di sana itu besar-besar, saudara, ya. Isinya dikatakan 2-3 buyung, ya. Tadi saya cek, saudara, ya.
bahwa satu buyung itu adalah ukuran 39,5 liter air. Jadi hampir 40 liter air, saudara. Jadi kalau ada 2-3 buyung berarti berarti ada 40 sampai 120 liter air, saudara, di dalam satu tempayan itu, saudara. Jadi tempayan itu besar, saudara, di sana gitu ya. Nah, di dalam Amsal 4 ayat 20 dan 22 ya. Amsal 4 ayat 20 sampai 22 dikatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Jadi saudara, untuk bisa saudara percaya, perlu pertama telinga yang mendengar, saudara. Katakan telinga yang mendengar ya. Nah, jangan semuanya itu menjauh dari matamu. Yang kedua, mata kita harus fokus gitu ya. Jadi yang kedua adalah mata yang fokus, saudara. Nah, kemudian simpanlah itu di lubuk hatimu. Itu berbicara hati yang menyimpan, saudara ya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka ya. Kalau rumah tangga kita yang sakit, saudara, mau disembuhkan Tuhan, pernikahan kita yang sakit mau disembuhkan Tuhan, saudara, maka tidak ada cara lain. Punyailah telinga yang mendengar, mata yang fokus, dan hati yang menyimpan firman Tuhan, saudara. Amin, saudara ya. Nah, jadi siapkan diri kita untuk menerima firman-Nya. Nah, kemudian setelah itu untuk bisa percaya dan melakukan firman, isi hidup kita dan firman-Nya sampai penuh. Tadi siapkan ya bejananya, kemudian disuruh isi saudara sampai penuh ya. Isi hidup kita dengan firman-Nya sampai penuh. Ayat yang ke-7 ya. Sini dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Oleh karena itu, saudara, kalau mau pernikahan kita mau kokoh, mau harmonis, mau rukun, saudara ya, mau bergairah, mau penuh dengan sukacita, mau diberkati, mau sukses dan berbahagia, tidak ada cara lain, saudara, isi hidup kita dengan firman Tuhan sampai penuh, saudara ya. Kita sudah ada program yang namanya aplikasi, saudara, WTC Apps, saudara ya, itu tentang SMA suka membaca Alkitab. Nah, di situ kita bisa mengisi setiap hari dalam hidup kita, saudara, bejana hidup kita sampai penuh, saudara, dengan firman Tuhan, saudara. Kalau saudara mau melihat mujizat terjadi, saudara ya, di dalam kehidupan rumah tangga kita, pernikahan kita, keluarga kita ya, kita harus mengisi terlebih dahulu sampai penuh firman Tuhan, saudara. Bisa katakan amin? Siapa yang mau menerima mujizat dalam keluarganya? Ya, saya percaya kita semua mau terima mujizat daripada Tuhan. Isi hidup kita dengan firman-Nya sampai penuh ya. Nah, yang ketiga, saudara, adalah lakukan dan hidupi firman-Nya, saudara. Setelah kita terima, saudara, kemudian kita isi sampai penuh, saudara, kemudian kita lakukan dan hidupi firman-Nya. Ini bagian yang terpenting, saudara. Ini bagian yang terpenting, saudara. Jangan kita cuma hanya terima, kemudian sudah itu sudah kita isi, tapi kita tidak hidupi firman itu. Percuma juga, saudara ya. Gitu. Tetapi aplikasikan, saudara, firman dalam hidup kita itu menjadi sangat penting, saudara. Di ayat yang ke-8 kita baca ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, ya, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ya, saudara, kita lihat di sini, saudara, mereka itu taat, saudara. Pelayan-pelayan itu taat, saudara, dengan perkataan Yesus. Ya, walaupun saudara mungkin ya di dalam hatinya, mana mungkin sih kok dibawa air biasa. Kalau di sono air di dalam tempayan biasanya itu untuk membasuh kaki loh, saudara, membasuh tangan gitu loh, saudara ya. Kenapa kok air begini dibawa, saudara, ke pemimpin pesta, saudara, ke sana gitu loh ya. Tetapi saudara, walaupun saudara di dalam hatinya mereka begitu, tapi tetap mereka taat, saudara. Amin, saudara ya. Makanya itu, saudara, walaupun kita belum mengerti firman, saudara, kalau udah Tuhan perintahkan melalui firman-Nya, lakukan saja tanpa berbantah. Lakukan saja, saudara ya, tanpa kita bertanya terlebih dahulu, saudara. Amin. Ya. Nah, di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau pernikahan kita mau berhasil dan beruntung, saudara, tidak ada cara lain, saudara ya. Meneliti, ya, kemudian kita melakukan firman tersebut dalam kehidupan pernikahan kita. Amin ya.
Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah kita lakukan langkah tersebut di atas, ya? Apa yang terjadi setelah kita lakukan langkah tersebut di atas tadi, ya? Yang pertama di ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ayat 9 dan ayat yang ke-10, Saudara, ya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghindarkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpannya, anggur yang baik, sampai sekarang, Saudara. Nah, jadi Saudara, pernikahan mereka mendapat pujian. Pernikahan mereka diselamatkan, Saudara, di sini, Saudara, ya. Dari harusnya mereka karena kekurangan anggur kan dipermalukan, Saudara, ya. Mereka menjadi aib. Tetapi akhirnya, Saudara, karena mereka mengundang Yesus, mereka taat akan firman daripada Yesus, Saudara, ya. Maka, Saudara, pernikahan mereka berubah, Saudara, menjadi pernikahan yang penuh dengan sukacita. Pernikahan yang penuh dengan kehormatan, Saudara. Pernikahan mereka dihormati oleh orang banyak, Saudara, yang hadir di sana, Saudara, ya. Karena apa? Karena ya mereka melakukan langkah-langkah tersebut tadi, Saudara, ya. Maka pernikahan mereka mendapat pujian, Saudara. Ya, jadi apakah pernikahan Saudara, keluarga mereka mau mendapat pujian, Saudara? Ya. Tetapi bukan berhenti sampai di situ, Saudara. Pujian itu, Saudara, tujuannya bukan, Saudara, untuk kita nikmati. Pujian itu, Saudara, bukan untuk kita ambil, Saudara. Pujian itu bukan bagi kita. Tapi segala pujian, hormat, dan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, apa yang terjadi setelah kita lakukan langkah tersebut? Yang kedua, Saudara, ya, Tuhan dipermuliakan dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Ini poinnya, Saudara. Kenapa Yesus hadir di perkawinan itu, di pernikahan itu, dan kenapa Yesus membuat mujizat yang pertama justru dalam pernikahan itu, Saudara, ya. Supaya Tuhan dipermuliakan dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Ayat yang 11, ayat yang terakhir, Saudara, ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya, Saudara. Disinilah, Saudara, anak manusia berubah menjadi Tuhan, Saudara, ya. Orang bisa melihat keilahian Yesus. Orang bisa melihat bahwa Yesus adalah Mesias, Saudara, anak Allah yang diurapi, Saudara, ya. Nah, disinilah orang mempermuliakan nama Tuhan, Saudara. Jadi kalau pernikahan kita, Saudara, ya, itu anggur itu berbicara mengenai sukacita, ada gairah, ada keberanian, Saudara, yang kudus, Saudara, ya. Maka pernikahan kita bisa menjadi representasi, Saudara, antara hubungan Kristus dengan jemaat. Orang akan bisa melihat Kristus dalam pernikahan kita, dan akhirnya orang bisa datang kepada Kristus dan mempermuliakan namanya. Amin, Saudara, ya. Ya, saya cukupkan sampai di sini, Saudara, ya. Saya minta Pak Handri, ya, untuk menaikkan pujian. Setelah itu kita berdoa, ya, Pak Handri, ya. Oke. Mari katakan. Kau Tuhan menjadi andalan kami satu-satunya, Ya, Tuhan. benar. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Amin. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi, Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari yang percaya katakan, aku percaya ada mujizat. Amin.
percaya Tuhanku dahsyat. Kami aminkan Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih banyak Bapa di sorga buat firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Tapi mereka mengerti dan menyimpannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Karena anak-Mu berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka yang sedang mengalami masalah Tuhan di dalam rumah tangga mereka, di dalam pernikahan mereka, Saudara. Biarlah Tuhan, pada waktu mereka mengundang Engkau Tuhan untuk hadir dalam pernikahan mereka, dalam rumah tangga mereka. Hamba-Mu sungguh sangat percaya pada waktu Engkau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Prinsip-prinsip firman-Mu disampaikan dan mereka menghidupi dan melakukan firman-Mu. Maka masalah apapun dapat terselesaikan. Dan biarlah Tuhan kami berdoa Tuhan, supaya kasih di antara keluarga bisa kembali pulih. Pernikahan kembali Engkau eratkan Tuhan semuanya. Supaya rumah tangga ini bisa menjadi rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang rukun Tuhan. Menjadi rumah tangga yang bergairah, rumah tangga yang mesra, rumah tangga yang diberkati sukses dan berbahagia. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga banyak orang yang datang melihat Tuhan kemuliaan-Mu dan bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan rumah tangga yang sakit Tuhan. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami mau angkat kedua belah lengan kami Tuhan. Kami mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam cinta kasih yang sempurna Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan pengurapan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua dari saat ini hingga Maranatha bahkan kekal sampai selama-lamanya. Percaya, diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sampai jumpa di mesbah doa yang berikutnya. Amin.